Mendengar kata jenazah, yang terbersit di pikiran kita adalah jasad manusia yang telah meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, walau sudah tak lagi hidup, ternyata ada beberapa jenazah yang masih menimbulkan kontroversi. Penyebabnya bervariasi, mulai dari penyebab kematiannya, keadaan yang tetap utuh meski sudah meninggal bertahun-tahun, hingga hilangnya jasad dan ditemukan puluhan tahun kemudian. Jenazah siapa saja yang kontroversial ini? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 jenazah yang penuh kontroversi versi On The Spot. Gunther Verhagens adalah salah satu ahli anatomi paling unik di dunia. Sosok yang dijuluki dokter kematian ini seringkali membuat karya seni yang terbuat dari jasad. Tak hanya jasad manusia, di tangannya bangkai binatang pun bisa jadi sebuah karya seni. Sejumlah karya terbaru yang terbuat dari jasad manusia dipamerkan dalam pameran Body Worlds di Roma, Italia 2011 lalu, termasuk jasad seorang ibu yang sedang mengandung yang sudah diplastinasi atau diplastikan. Jasad-jasad yang dipamerkan ini sudah mendapat izin dari pihak keluarga, sehingga Gunther telah mengantongi izin resmi atas jasad-jasad ini. Sementara koleksi bangkai binatang terbaru Gunther dipamerkan di Museum Senckenberg, Frankfurt, Jerman, dalam sebuah pameran bertajuk Kopperwelten der Tiere atau Dunia Binatang. Pameran-pameran lain telah diselenggarakan Gunther di sejumlah negara besar di dunia. Tentu saja pameran jenazah ini mengundang kontroversi dari berbagai pihak. Akhir Januari 2015 lalu, sebuah kabar dari tanah Mongolia tentang penemuan jenazah biksu berusia 200 tahun dalam kondisi utuh sungguh menakjubkan. Diperkirakan jasad biksu sudah ada sejak tahun 1800-an dalam posisi duduk yang dinamakan posisi lotus, seperti sedang meditasi. Jasad yang masih utuh ini ditemukan dalam bentuk mumi yang ditutupi kulit lembu. Jenazah ini ditemukan di provinsi Songino, Khairkhan. Kini peneliti pun tengah menganalisa penemuan ini. Tak banyak detail diberikan terkait dengan penemuannya. Hal serupa juga pernah terjadi di Thailand. Di sana ditemukan jasad biksu yang masih utuh mengenakan kacamata hitam. Kini jasad itu pun menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Benarkah jasad di Tanah Toraja bisa berjalan sendiri? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan besar. Berdasarkan cerita turun-temurun, diceritakan sejak peperangan yang terjadi antara Toraja Barat dan Toraja Timur ratusan tahun lalu telah meninggalkan sebuah cerita yang hingga kini masih dipercaya oleh sebagian orang Toraja. Dalam peperangan tersebut, masa Toraja Barat mengalami kekalahan dan menewaskan banyak orang. Namun saat akan pulang ke kampung mereka, seluruh jasad tiba-tiba bisa berjalan. Pada keturunan selanjutnya, orang-orang Toraja sering menguburkan jasadnya dengan cara jasad tersebut berjalan sendiri ke liang kuburnya. Hingga kini, tradisi ini dikabarkan masih dilakukan oleh sebagian orang. Jasad dibuat berjalan dengan menggunakan daya magis yang mampu menghidupkan kembali, baik manusia maupun hewan untuk sementara saja. Kini praktek jasad berjalan tersebut sudah jarang dilakukan kepada jasad manusia. Kabarnya mereka lebih sering mempraktekannya kepada binatang seperti ayam atau kerbau yang diadu dalam keadaan leher terputus. Santa Bernadette Soubirous lahir di Lourdes, Prancis. Sejak kecil, kesehatan Bernadette memang kurang baik. Ia selalu saja menderita sakit, terutama asma. Tapi bukannya mengeluh, Bernadette selalu mempersembahkan semua penderitaannya kepada Tuhan sebagai pengganti pertobatan orang-orang yang berdosa. Suatu hari pada 11 Februari 1858, suatu peristiwa luar biasa terjadi.
Saat sedang mencari kayu, Bernadette berkata bahwa ia melihat seorang lady atau Bunda Maria di sebuah goa yang disebut Mashabille. Banyak yang tidak percaya dengan cerita Bernadette ini. Bahkan tidak sedikit orang yang mencemoohnya. Pada usia 22 tahun, Bernadette menjadi suster di Perancis. Ia wafat pada 6 April 1879 dalam usia 35 tahun karena penyakit tuberkulosis. Setelah kematiannya, tubuh Bernadette tetap utuh, meski ia telah meninggal lebih dari seabad. Tempat suci di Lourdes kemudian menjadi situs utama untuk berziarah yang menarik jutaan umat Katolik setiap tahun. Jasad seorang pimpinan agama Buddha Siberia, Rusia diketahui tidak rusak setelah meninggal pada 1927. Hambo Lama Itigelov pertama kali diangkat dari kubur pada 1955 atas permintaan Lama. Pada pengangkatan ketiga pada 2002, mereka menemukan fakta mengejutkan di mana jenazah Itigelov tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan, masih sama seperti semula. Kuburan tersebut berisi sebuah kotak kayu, di dalamnya duduk seorang lama agama Buddha dengan posisi duduk dengan kaki disilang serta mengenakan pakaian sutra dan kain. Seorang sumber mengatakan saat tubuh lama dibuka dari kuburnya, sendi-sendinya masih luas dan bau harum tercium. Tubuh Hambo Lama Itigelov memang dianggap suci oleh penganut Buddha di daerah Buryatia, Rusia. Semasa hidupnya, Biksu Hambo Lama belajar di Aninsky Datsa, Universitas di Buryatia. Pada 1911, Itigelov menjadi Hambo Lama, kepala vihara agama Buddha di Rusia. Pada 1329 silam, bangsawan Italia Can Grande della Scala tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya yang lemah tak lagi kuat menahan derita fisik. Ia kemudian meninggal dunia pada usia 38 tahun. Beberapa hari sebelum menghembuskan nafasnya, penguasa Verona ini baru memegang kendali atas kota Treviso. Namun desas-desus berhembus seputar kematiannya jika sang penguasa tewas diracun. Untuk menguak kasus kematian yang penuh tanda tanya, pada 2004 lalu atau hampir 700 tahun setelah kematiannya, para ilmuwan membuka peti baru yang selama ini menyimpan jasad Can Grande. Di dalamnya mereka menemukan mumi yang terawetkan secara alami. Para peneliti melakukan otopsi modern dan menemukan sisa-sisa kotoran dalam bagian pencernaannya. Pada 2007, peneliti menjelaskan jika mereka menemukan sejumlah besar serbuk sari chamomile, murbei hitam, dan yang tak terduga adalah foxglove atau digitalis dalam kotorannya. Di abad pertengahan, chamomile digunakan sebagai obat penenang dan foxglove dianggap tanaman beracun. Menurut arkeolog, kandungan tersebut cukup untuk membuatnya keracunan. Lantas, siapa pelakunya? Mungkin musuh atau keluarga yang ambisius ingin cepat bertahta. Terkuaknya fakta ini dari jenazah yang diotopsi kembali menimbulkan kontroversi yang belum terjawab. Lalu, jenazah seorang pendaki ditemukan di Gunung Mont Blanc, Alpen. Jenazah yang diketahui bernama Patrice Haifert, seorang pendaki muda sedang belajar sebagai pemandu pendaki ini, dinyatakan hilang sejak 1 Maret 1982. Ketika itu, ia baru berusia 23 tahun. Ia diketahui mendaki gunung seorang diri, namun cuaca buruk menghadangnya. Dan setelah itu, ia dinyatakan tak pernah ditemukan. Hingga pada Juli 2014, dua pendaki menemukan jenazah Haifert. Tubuhnya ditemukan masih dalam keadaan baik karena terawetkan secara alami oleh suhu rendah di gunung tersebut. Polisi setempat mengatakan jika kartu identitas Haifert masih tersimpan di dalam dompet. Sang ayah yang juga seorang pendaki sangat terkejut dengan penemuan ini. Ia lebih memilih Haifert untuk dimakamkan dan didiamkan di gunung daripada harus tersimpan di dalam peti mati. Pemirsa, itulah 7 jenazah yang penuh kontroversi versi On The Spot.